Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum ibu dan para istri, kaum akhwat dan ummahat yang berbahagia, pada kesempatan siang yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi ini, sedikit banyak kita akan berbicara tentang peran apa yang bisa dilakukan dan dikerjakan oleh seorang muslimah dalam aktivitas kehidupannya, terutama dalam berinteraksi dan bermuamalah bersama masyarakat yang ada di sekitar. Prinsipnya adalah manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mungkin dan tidak bisa berdiri sendiri tanpa orang lain. Karena tidak ada manusia yang sempurna dan lengkap memiliki apa saja. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya memilih untuk menjalani kehidupan secara bersama-sama. Walaupun demikian, beliau meninggalkan pesan untuk kita bahwa al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adzahum. Nah, ini poin pertama yang harus kita ingat dalam praktek hidup bersosial atau berinteraksi dengan orang sekitar. Ketika kita berbicara hal ini, maka itu menyangkut orang-orang yang ada di sekitar kita. Secara umum, masyarakat muslim, apalagi secara khusus, yaitu sejumlah keluarga yang bersepakat, ya, walaupun tidak hitam di atas putih, tidak ada perjanjian yang tertulis, tetapi sepakat untuk hidup bersama-sama di satu tempat dalam sebuah komunitas dengan tujuan bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh dan dapat mengamalkan secara lebih maksimal bila dibandingkan di tempat yang lain. Sebagai contoh, saat ini kita yang memilih untuk tinggal menetap di lingkungan Ma'had Darul Athar di Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Ya. Berbagai program dibuka dan diselenggarakan, ya, membeli dan membebaskan tanah, mendirikan dan membuat kaplingan-kaplingan, maupun yang tidak dalam bentuk kaplingan, terpisahkan, tapi tetap terhitung dalam satu komunitas ahli sunnah, komunitas salafiyin. Nah, ini hidup bermasyarakat yang bisa kita katakan lebih khusus. Sebenarnya aturannya sama, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW yang kita bacakan di depan tadi dengan arti seorang mukmin, berarti mukminah juga. Ya. Karena kita sudah sama-sama mengerti suatu hukum yang berdasarkan pada dalil itu berlaku secara umum baik laki-laki maupun perempuan,
kecuali ada dalil yang menyatakan beda antara laki-laki dan perempuan. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam sudah berpesan bahwa orang yang beriman kemudian memilih untuk hidup berbaur dan bergaul dengan orang lain, kemudian selalu mengedepankan sikap sabar, karena pasti akan selalu ada problem-problem dan persoalan, itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang beriman tetapi dia tidak memilih untuk hidup berbaur dan bergaul. Dia menghindari interaksi, apalagi bila tidak sabar, itu alasannya ala adzahum, pada gangguan-gangguan dan problem-problem yang pasti akan timbul. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila kita fahami dan kita resapi, memang sungguh benar adanya. Mereka yang memilih tinggal di satu tempat dengan satu tujuan, bahkan dengan latar belakang yang berbeda-beda, bukan berarti jaminan lepas dari persoalan. Bukan kemudian suatu garansi tidak terjadi salah faham. Karena memang sifat dan pembawaan manusia akan selalu ada pro dan kontra, cocok dan tidak cocok, antara simpati dan benci. Itu selalu mengiringi sejarah kehidupan manusia. Maka pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu sangat penting untuk selalu diingat, untuk selalu diingat. Bahkan harus kita tanamkan betul-betul bahwa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itulah prinsip paling mendasar bagi kita untuk hidup berbaur dan bergaul. Apa itu? Wa yasbiru ala adzahum. Sama-sama kita saling bersabar. Membaca hadis ini tentunya bukan dari satu sudut pandang saja. Bukan hanya sebagai pihak yang merasa terganggu, merasa tersakiti. Tapi jangan lupa pula bahwa bisa jadi kitalah yang menjadi pihak mengganggu dan menyakiti. Meskipun dengan alasan tidak kita sadari, tidak disengaja. Tapi tetap saja hadis ini harus kita fahami dari dua sudut pandang tadi. Bisa jadi kita objek, bisa jadi kitalah subjeknya. Kadang-kadang kita merasa yang terganggu, tapi jangan lupa apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan boleh jadi itu sudah mengganggu orang lain. Namun itulah manusia. Selalu merasa dirinya benar dan selalu merasa dirinya lah yang menjadi korban. Nah, prinsip wa yasbiru ala adzahum ini sangat penting. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam bermuamalah itu prinsipnya adalah berlapang dada. At-tahammul ala adzan nas. Karena al-adza itu enggak bisa dihindari, enggak mungkin dihapus. Pasti akan selalu ada, terus muncul, berkesinambungan, ganti berganti, dan tidak akan pernah berhenti. Karena melalui al-adza itulah kualitas iman dan kesabaran seseorang akan diuji dan terus meningkat dan meningkat. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sabarnya luar biasa lah. Sabarnya luar biasa. Ada orang datang menagih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aghladha alaihi. Orang itu menagih tapi dengan sikap yang kasar dan kurang beradab. Fahamma bihi ashabuhu, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kemudian terpancing ingin merespon. Artinya seringkali diterjemahkan hamma bihi itu ingin dipukul, tapi fanahahum, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Kata Nabi, da'uhu, biarkan dia. Fa inna li sahibil haqqi maqala. Karena orang yang punya hak itu berhak berbicara.
Silahkan dia berbicara. Tapi Nabi Muhammad SAW hadapi itu semua dengan kesabaran. Ada orang Yahudi datang, sama juga kasusnya, menagih Rasulullah SAW untuk suatu bentuk pembayaran, padahal belum jatuh temponya. Ya. Belum jatuh temponya. Sudah disepakati temponya kapan, tapi tempo itu belum jatuh, si Yahudi itu datang. Ya, disebutkan oleh bab ini secara khusus disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, masih di jilid-jilid yang pertama. Ya. Nabi Muhammad mengatakan, loh, kan temponya belum jatuh. Nah, kata orang Yahudi, innakum lamutlun ya bani Abdul Muttalib. Itu di depan sahabat-sahabatnya. Orang Yahudi itu dengan kasar, bahkan menyinggung, ya, kemudian memukul rata. Yang disebut bukan cuma Nabi Muhammad, tetapi keluarga besar Bani Abdul Muttalib. Innakum lamutlun ya Bani Abdul Muttalib. Dasar kalian keluarga Bani Abdul Muttalib sukanya menunda-nunda pembayaran. Ya. Padahal siapa sih yang tidak kenal Rasulullah SAW? Sejak sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad dikenal dengan sifat amanah. Gak pernah Nabi Muhammad terlambat, telat, menunda-nunda, ya kan, mengundur-ngundurkan, nggak pernah. Tapi orang itu sangat kasar sekali, sampai Bani Abdul Muttalib aja disebut-sebut. Sama juga dengan cerita yang pertama, para sahabat tersinggung, para sahabat maunya merespon, tapi Nabi Muhammad SAW nahahum, melarang, jangan, iya, jangan dimarahin. Melihat sikap Nabi SAW itu, barulah orang Yahudi mengakui kedatangannya hari itu, menagih pembayaran sebelum jatuh temponya, bersikap kasar, berkata-kata yang tidak sopan, itu ternyata sudah direncanakan sebelumnya. Ya. Memang sudah disetting sejak dari rumah. Orang Yahudi itu mengaku sudah membaca kitab Taurat. Dan di dalam kitab Taurat itu disebutkan tanda-tanda Nabi yang terakhir. Dan semua tanda-tanda itu menurut si Yahudi sudah dilihatnya pada diri Nabi Muhammad SAW kecuali satu. Ya, kecuali satu. Ma zada syiddatul jahli alaihi illa hilma. Ya. Bahwa sifat Nabi yang terakhir itu, ya, sifat Nabi yang terakhir itu apabila ada orang jahil, ya, mengkasari, itu tidak menambah kecuali hilman, kecuali bertambah lemah lembut, bertambah bijak. Ya. Dikasari tambah lemah lembut, dikasari lagi semakin lemah lembut, tambah parah sikap kasarnya, tetap semakin bertambah lemah lembutnya. Orang Yahudi itu kemudian menyatakan masuk Islam. Ya. Itu muamalah yang dikerjakan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini prinsip yang paling penting justru. Ya, apalagi kita udah sepakatlah di sini, kita tinggal satu komunitas, ada RT, ada kapling, ada berapa rumah, ada berapa lorong, ada berapa gang. Ya. Sama-sama saling bersabar. Jangan lupa, bisa jadi kitalah pelakunya dan bisa jadi kita adalah objeknya, kita yang merasa terganggu. Jangan merasa kitalah yang merasa diganggu dan disakiti. Ya. Bisa jadi tetangga-tetangga kita selama ini kanan kiri muka belakang itu terganggu dengan kebiasaan dan rutinitas kita. Tapi mereka adalah tetangga-tetangga yang baik. Tetapi mereka adalah tetangga-tetangga yang baik. Mereka selalu sabar dengan sikap dan rutinitas kita. Ya. Mulai dari suara, asap, bau, ya. Kemudian kendaraan bermotor. Ya. Masing-masing orang kan waktu istirahatnya berbeda-beda. Ini salah satu contoh. Ya. Kita punya tetangga punya kebiasaan tidur siang, sementara kita tidak ada kebiasaan tidur siang. Ya. Kadang-kadang itu tidak terfikir oleh kita, sehingga di siang hari kita beraktivitas di rumah, ya, dalam tanda kutip semau dan sesenang kita. Buka pagar, tralis, krak, ada rodanya besi, ya.
kita menghidupkan sepeda motor dengan cara ngeslah manual atau menggunakan elektriknya, jujur krak. Kita pukul-pukul pakai palu, pasang paku di dinding, ya. Kita berbicara dengan keras, ngobrol dengan anak kita. Tetangga kita sebenarnya terganggu, tapi mereka sabar, nggak pernah protes, nggak pernah kemudian mengajukan kritikan. Ya. Yang lain lagi, tetangga yang satu, ya, punya kebiasaan kalau malam itu tidurnya gasik. Ya. Habis sholat isya, nggak ada kegiatan yang mengharuskan untuk diikuti, akhirnya sudah matikan lampu tidur. Kita yang susah tidur, akhirnya melakukan kegiatan dan aktivitas yang bisa menimbulkan suara dan itu mengganggu tetangga kita. Tapi selama ini tetangga kita nggak pernah protes. Tapi subhanallah, giliran kita sedikit merasa terganggu, udah ribut sampai kemana-mana. Udah sampai lapor ke RT, lapor ke koordinator kapling, bahkan sampai lapor ke ustadz. Ya kan, ustadz gimana si fulan begini. Nah, selama ini tetangga-tetangganya juga merasa terganggu, tapi dia nggak merasa. Ya, tapi dia tidak merasa. Kan, ya. Contohnya aja suara bayi, ya kan, suara nangis bayi. Ya sebenarnya tetangga kita merasa terganggu, tapi mereka sabar dan sadar, ya memang tetangganya masih punya bayi. Nah, maka sabar itu penting, ya. Dan kita sebagai keluarga harus saling menyabarkan. Ketika suami mulai terpancing, ya, karena merasa terganggu dengan tetangga, ya istri nyabar-nyabarkan, bukan malah manas-manasi dan ngompor-ngompori. Bener mas, memang pancing ganggu itu. Diomongin aja lah. Bukan, tapi sabar mas. Nabi Muhammad kan juga memerintahkan kita sabar. Mungkin kita juga selama ini mengganggu mereka, tapi kita nggak merasa mereka yang sabar loh sama kita. Iya kan? Sebaliknya juga seperti itu. Ketika istri ngomel, wah itu tetangga si fulana, si umu fulan, anaknya begini, anaknya begitu. Ya kan, lari-lari, ngelempari sampah, buang segala macam. Dan itu suaminya, kamu itu kan perempuan. Saya kenal kamu itu perempuan pemberani loh dulu. Sekarang malah penakut. Dia tepi, maju. Katanya kamu dulu waktu SMP ikut bela diri, gitu kan. Jangan dikompor-komporin, tapi suaminya sabarlah. Inilah kesempatan dan cara kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yasbiru ala adzahum. Enggak boleh dilupakan prinsip yang ini. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Hadisnya pendek. Di dalam hadis ini secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, ya, mengingatkan dan mengajak berbicara kaum muslimah, para ibu, para istri, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin, muttafaqun alaih. Simple dan sangat sederhana beliau menerangkan, tapi prakteknya nanti itu memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Namun tentu hasilnya memuaskan dan tidak akan mengecewakan bila diamalkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya nisa'al muslimat, wahai kaum wanita muslimah, wahai kaum wanita muslimah, la tahqiranna jaratun, seorang tetangga perempuan, disebut khusus perempuan, ya. La tahqiranna jaratun, seorang tetangga perempuan, jangan pernah menganggap remeh dan mengecilkan arti hadiah yang diberikan li jaratiha, untuk tetangga perempuannya, ya. Seorang perempuan kepada tetangga perempuan, ini antar perempuan, ya. Walaupun pelaku dan objeknya sama-sama perempuan, namun manfaat dan maslahatnya itu dirasakan oleh semua pihak. Akan dirasakan juga oleh para suami, akan dirasakan pula oleh anak-anak, ya. Bahkan akan dirasakan oleh komunitas di situ.
Apa? Hadiah. Ya. Jangan dianggap kecil arti sebuah hadiah. Walau firsina syatin. Meskipun hadiah itu dalam bentuk sop kikil kaki kambing. Ya. Disebutkan para ulama rahimahumullah bahwa firsina syatin itu adalah tapak kaki kambing. Yang di situ dagingnya tentu sangat sedikit, bahkan tidak ada. Mungkin lebih mirip kita katakan sop tulang kaki ya, kambing, bukan daging. Tapi kalau tulang itu kalau dimasak dijadikan sop kan tetap mengeluarkan kaldu, tetap ada rasanya, apalagi dibumbui. Itu pun kalau yang kita punya tidak banyak, yang kita punya tidak berlebih, yang kita punya dalam tanda kutip hanya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna, jangan dianggap kecil, jangan dibilang ringan, tetap bisanya itu berikan sebagai hadiah untuk tetangga. Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menerangkan, idza tabakhta marakan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Itu pesan kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar, kamu kalau masak makanan berkuah, ya, masak makanan berkuah, ya, maka perbanyak kuahnya. Walaupun bukan cuma kuah daging ya, kuah apapun itu, sayur pun termasuk. Maka fa'akthir ma'aha, perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jiranak, kemudian bagi-bagikan untuk tetanggamu. Nah, maka para ibu, kaum istri yang berbahagia, keterangan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin berikut ini akan saya bacakan, itu juga penting supaya kita bisa memetakan ya, bisa memetakan tugas-tugas kehidupan dalam bertempat tinggal. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-jaru, siapa yang dimaksud dengan tetangga? Tetangga itu adalah al-mulasiqu laka fi baitika wal qaribu min dzalika. Yang disebut tetangga itu adalah orang yang punya rumah berdempetan dengan rumahmu, atau tidak berdempetan tapi jaraknya dekat dengan rumahmu, itu tetangga. Waqad waradat ba'dul athari bima yadullu ala anna al-jara 40 daran min kulli janib. Ya. Beberapa riwayat asar menyebutkan bahwa area bertetangga itu adalah 40 rumah dari semua arah. 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Kata beliau Asy-Syaikh Al-Utsaimin, wala syakka annal mulasiqa lil baiti jarun. Kalau untuk rumah yang berdempetan dengan rumah kita, itu jelas enggak perlu ragu lagi, tetangga. Wa amma ma wara'a dzalika fa in sahhatil akhbaru bidzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam fal haqqu ma ja'at bihi wa illa fa innahu yurja'u fi dzalika ila al-'urfi fama 'addahu an-nasu jiwaran fa huwa jiwarun. Kalau riwayat-riwayat yang menyebutkan tetangga itu adalah 40 rumah dari semua sisi dan arah, itu memang benar, itu yang akan kita pegang. Nah. Tetapi kalau tidak bisa dibuktikan bahwa riwayat-riwayat tadi sahihah, maka kata Syekh Al-Utsaimin, yurja'u fi dzalika ilal 'urfi. Kita kembalikan kepada 'urf. Ya. Pemahaman dan juga definisi yang dipegang oleh masyarakat setempat. Fama 'addahu nasu jiwaran fahuwa jiwarun. Yang dipandang sebagai tetangga oleh orang-orang di tempat kita, itulah tetangga kita. Kalau kita di Indonesia bagaimana? Kalau kita di Indonesia sebenarnya sudah mudah dan diberi definisi yang gampang, yaitu disebut dengan RT, itu rukun tetangga. Itu dalam adat istiadat, kemudian kebudayaan,
bahkan kemudian dijadikan sebagai aturan perundang-undangan secara administrasi pemerintahan. Yang namanya tetangga itu yang terhimpun dalam satu RT, rukun tetangga. Walaupun tentunya bisa diperluas lagi dari itu. Karena misalkan RT 39, ya. Kemudian di sini ada RT 40. Yang RT 39 di sini semua dalam satu lingkup ini. Ini yang rumahnya cuma dipisahkan oleh parit kecil. Ya, dipisahkan parit kecil, di sebelahnya sudah RT 40. Apa kemudian ini bukan tetangga ini? Gitu. Karena kan sudah beda RT, bukan seperti itu juga. Ya. Tetap itu adalah tetangga, tapi untuk memudahkan saja. Maka dari RT itu jadilah rukun warga. Tapi definisi apapun itu yang kita ambil, ya, kalau kita mau berkoreksi diri, ya kan, autokritik artinya mengkritisi diri sendiri. Ya, ternyata selama ini memang kita kurang memperhatikan pesan-pesan dari Nabi Muhammad SAW. Jangankan yang satu RT, ya kan, jangankan yang berdekatan rumah, masih dalam satu lorong atau satu gang, yang nempel aja, katakan tembok dengan tembok jadi satu, bisa dihitung dengan jari. Dalam 1 tahun, apalagi kalau hitungannya dalam 1 bulan, ya kan? Tapi kita ambillah hitungan itu yang paling besar, yang paling lama. Dalam 1 tahun, berapa kali sih kita mengirim makanan untuk tetangga tersebut? Ya silakan dihitung sendiri-sendiri. Bukan untuk banyak-banyakan, tapi untuk sedikit-sedikitan supaya kita sadar, oh ya ternyata selama ini kita kurang memperhatikan pesan dari Nabi SAW. Kalau Nabi SAW jelas itu. Kalam ulama salaf juga demikian. Jangan sekali-kali engkau masak yang baunya sampai tercium tetanggamu, sampai-sampai engkau tidak memberikan makanan itu kepada tetanggamu yang memungkinkan bau itu tercium sampai di rumahnya. Itu riwayat dari salaf sangat banyak lah. Tapi tentunya sabda Nabi SAW tadi, hadits Abi Dzar sudah lebih dari cukup kan sebagai sebuah aturan hidup bermasyarakat. Ya. Kalau masak dan itu berkuah, apalagi yang berkuah maksudnya. Bukan berarti kalau tidak ada kuahnya kemudian gak usah mikirin tetangga. Itu juga salah dalam memahami. Nah, yang dimaksud Nabi SAW adalah kamu jangan mikirkan dirimu sendiri, pikirkan juga tetanggamu. Ya. Kalau masak, apalagi yang berkuah, kan begitu bahasanya. Kalau masak, apalagi yang berkuah, perbanyak kuahnya, bagi-bagikan. Ya, kalau itu misalkan apel, rambutan, jeruk, sirkaya, sekarang kan lagi musimnya ini. Ya, kan? Kemudian kita punya roti atau roti kering, roti basah, bukan, wah kalau ini nggak disuruh Nabi kok untuk bagi-bagi tetangga. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena hadits-hadits Nabi sangat banyak. Yang kita baca tentang kuah itu kan hanya salah satunya saja. Dan itu. Wong Nabi Muhammad SAW saja menyebut contohnya adalah firsinasyatin, sesuatu yang sudah dianggap rata-rata orang dan kebanyakan orang itu tidak berharga lagi. Artinya apa sih? Kalau zaman sekarang dikasih seperti itu, wah ini pelit wonge, kan itu. Atau orang duwe sing liyane po. Ya padahal arti dari sabda Nabi SAW, perhatikan tetanggamu. Perhatikan tetanggamu, sering berbagi. Dan ingat aturan dalam hal ini, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang keseharian Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Nabi Muhammad SAW itu menerima hadiah. Artinya kalau ada orang datang, terutama dari sahabat-sahabat Ansor, itu datang untuk menghantarkan hadiah, diterima oleh Nabi. Kemudian wa yuthibu 'alaiha. Ternyata Nabi Muhammad itu bukan cuma menerima, tapi beliau akan membalas hadiah itu dengan yang lebih baik. Ya. Kalau dianterin 1 plastik salak, bukan cuma mengucapkan jazakallah khairan, terima kasih, syukran, matur nuwun. Kan itu. Terima kasih, matur nuwun, jazakallah khairan, sudah diingat. Wah, Masya Allah, barakallahu fik. Nggak sampai di situ kalau Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu mengajarkan untuk kita setelah menerima hadiah, yang memberikan hadiah diminta tunggu sebentar. Masuk ke dalam rumah, dilihat ini apa yang bisa saya berikan untuk orang itu, untuk tetangga kita sebelah. Ya, oh ternyata kita punya misalkan durian 1. Jangan mikir, waduh durian lebih mahal nih daripada salak 1 plastik. Ya, kan?
Apalagi belum tentu nih salaknya sepet ya. Sama juga durian belum tentu bagus isinya. Iya kan, tapi wes ini ada durian. Ini Pak, Mas, niki saking kula ini dari anak. Hadiah juga. Wah, kok gitu. Itu yang disebut dengan tahadau tahabu. Saling memberi hadiah itu akan memunculkan dan melahirkan rasa cinta di antara kalian. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Nah, prinsip ini para ibu dan kaum istri hafizakumullah penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena para suami dan kaum ayah lebih banyak di luar rumah. Ya. Satu, yang kedua, pada umumnya yang terikat dan terlibat dalam proses masak-memasak yaitu adalah para istri. Ya. Maka ini adalah tugas utama seorang istri. Suami memotivasi, suami mengingatkan, suami mendukung. Ya. Jangan lupa juga pesan dari Nabi alaihi salatu wasallam itu, ya kan? Ya nisa al-muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha. Ya. Jadi hubungan dan interaksi itu antara kaum perempuan, ibu dengan ibu, istri dengan istri. Tetap itu kehormatan, kemudian muru'ah, rasa malu seorang wanita muslimah tetap diperhatikan dan harus dijaga. Ya. Maka hubungan baik itu kan sebuah keharusan. Ya, sebuah keharusan. Jangan sampai hidup bertetangga tidak kenal dengan yang ada di sebelahnya. Tidak tahu siapa namanya. Ya kan? Tidak tahu apa kesukaannya dan apa yang tidak disukai. Nah, itu kan akan diketahui dari saling memberikan hadiah itu. Nah, pesan dari Nabi alaihi salatu wasallam ini penting. Bahkan sekalipun diterapkan di masyarakat umum. Ya. Bahkan sekalipun diterapkan di masyarakat umum, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu juga berlaku dan bermanfaat. Sudah banyaklah contoh ya saudara-saudari kita yang hidup di tengah pemukiman atau perumahan yang sangat kompleks. Orangnya macam-macam. Ada yang muslim, ada yang kafir, ya. Ada yang religius, artinya rajin beribadah, ada yang tidak terlihat beribadah, jarang, ya. Ada yang mengerti etika dan tidak beretika, ada yang menerima dengan baik, ada yang membenci, macam-macam, kompleks dia, heterogen. Ketika mengamalkan hadis ini, alhamdulillah bisa diterima dengan baik. Ya. Kenapa? Sering berbagi, sering memberi. Apa itu? Dalam bentuk makanan. Ya. Kalau misalkan, kalau ngasih makanan, seringnya mangkoknya nggak dipulangin, misalkan. Piringnya udah berapa piring kita keluarin, rugi, misalkan. Ya jangan mikir itunya, tapi satu, pahala mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Kemudian dampak positif dan efek baiknya dari apa yang kita lakukan. Dan itu kan masih bisa disiasati juga. Ya sudah, beli tempat plastik yang murah-murah, yang 3.000, yang 2.000. Ya kan, yang pakai plastik, yang penting plastiknya baiklah, bukan plastik bekas. Ya kan? Yang terbaik, yang semampu kita. Nah, kalaupun akhirnya tidak dikembalikan, tidak dipulangin, ya nggak apa-apa. Karena tujuan kita adalah untuk menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Itu rajin memberi, rajin berbagi. Ya. Kalau itu dibiasakan, suatu saat yang kita berikan pun nilainya sedikit dan kecil, itu tetangga akan mengerti kok. Tidak akan merasa bagaimana. Misalkan pulang kampung, ya kan, ke Pakistan. Ada yang dari ke Pakistan? Coba. Ya. Oh, nggih. Pas panen kentang, ya kan? 1 karung 25 kilo. Udah, kita pengen bagi-bagi tetangga, udah ini 1 lorong ini ada 20 rumah. Udah 1 plastik isinya cuma 4-5 biji. La tahqiranna. Nabi Muhammad mengatakan apa? Jangan menganggap itu kecil. Ya kan? Jangan menganggap itu kecil. Tapi tetap bagi. Bahkan bila perlu kita didik anak-anak kita, membiasakan mereka untuk membagi-bagikan itu. Kamu punya anak laki-laki 2 misalkan, masih kecil-kecil lah, kamu
Dari sini sampai sana, barisan sebelah timur jalan, yang kamu sebelah barat jalan, bagi-bagikan. Caranya begini, salam dulu. Ya, kalau misalkan sudah dijawab salamnya, ditemui sama ami-amiknya atau aba-abanya, bilang, Afwan, dilatih tuh. Afwan, Pak, atau Afwan Abu Fulan, saya disuruh Abi, ada sedikit oleh-oleh dari kampung, mudah-mudahan berkenan menerima. Barakallahu fik, diajari cara bicaranya. Diterima. Alhamdulillah, terus begitu. Nah, itu kalau rutin dilakukan, saya sebagai tetangga misalnya, ketika buka isinya apa? Ya Allah, kentang yang 5. Itu tidak akan terucap. Tidak akan saya katakan, wah, ngasih itu mbok yo sing niat misalnya. Iya, kalau setahun sekali mungkin sekali kata-kata yang keluar seperti itu. Responnya itu. Tapi kalau sudah rutin, wah iya. Karena apa? Sudah tercipta hubungan yang baik. Pokoknya tiap akhirnya di Arab terus, ya kan? Tanya, kapan pulang ke Pakistan lagi? Itu kan diharapkan kebaikannya. Berarti hubungannya sudah kuat, kan gitu. Dan kita jangan berpikir yang negatif. Kok malah dadi donjaluan ya misalkan, jangan. Alhamdulillah, menjadi seorang tetangga yang diharapkan kebaikannya. Bukan kemudian tetangga yang membikin la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yang Nabi mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya. Siapa Rasulullah itu? Ya kan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seseorang yang tetangganya aja itu tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Alhamdulillah. Ya kan, kentang sekarung 25 kilo berapa ribu, Mas? Harga sekarang 150 apa? Ribu. Masya Allah, untuk 20 rumah. Ya, berarti kan sudah berapa itu? Berapa ribu satu rumah? 250 ribu bagi 20. 12.500. Hah? 12,5 kan? 12,5. Tapi jangan lihat 12,5-nya. Karena kita anggap kecil, jangan lihat 250-nya ya. Kok oke ya? Gitu. Jangan lihat itunya, tapi kita yang ingin mengamalkan dan menghidupkan sunnah Nabi. Bukankah kita memilih tempat ini sebagai salah satu pilihan? Kita memilih di Darul Athar ini, beli tanah, bikin rumah, hidup dalam kaplingan, dalam kebersamaan. Bukankah tujuan kita mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Sudah diamalkan saja, nggak usah lihat, waduh, 250 juga ya. Ini kalau saya jual lumayan ini. Ya, tapi la tahqiran najaratun ratiha walau firsina syatin. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin yang sedikit ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya ada 2. Yang pertama, dalam hidup bermasyarakat, ya dimanapun kita berada, selalu sabar yang dikedepankan, berlapang dada. Kemudian yang kedua, ya di antara yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam adalah kita saling berbagi hadiah, terutama dalam bentuk makanan. Ya, jangan lihat sedikitnya atau merasa ini tidak begitu mahal atau tidak begitu berharga, tapi ya timbang-timbanglah bahwa itulah cara kita untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.